Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reki dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, saya ingin menjelaskan jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan. Untuk yang nomor 1, di sini terdapat soal yaitu kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan terdiri dari certainty, risk, dan uncertainty. Jelaskan dengan contoh mengenai maksud dari ketiga kondisi tersebut dan jelaskan secara detail. Yang pertama itu ada certainty. Pada kondisi certainty, individu yang bertanggung jawab pasti mengetahui dengan pasti konsekuensi dari setiap alternatif, strategi, atau tindakan yang akan diambil. Misalnya, manajer akan melakukan investasi berskala besar. Jika sudah dipastikan tentang pemasokan bahan bakunya lancar dan adanya jaminan pada penjualan produk juga lancar, juga kontrak baik terhadap para supplier bahan baku sebagai input maupun terhadap penyaluran produk jadi sebagai output perusahaan. Nah, lalu yang kedua itu ada uncertainty. Di uncertainty ini, kondisi ketidakpastian ada ketika lingkungan masa depan tidak dapat diprediksi dan semuanya dalam keadaan berubah atau dinamis. Nah, di sini pembuat keputusan tidak mengetahui semua alternatif yang tersedia, resiko yang terkait dengan alternatif masing-masing. Seperti yang diketahui semua orang bahwa saat ini jika ada seorang manajer bisnis, pastinya dia belum tentu dapat memiliki gambaran tentang kondisi masa depan itu akan seperti apa. Tapi kondisi tersebut dapat diselesaikan dengan dua alternatif, yaitu metode singkat seperti aturan, atau metode yang cukup kompleks dengan pendekatan secara sistematis dengan metode statistik. Yang terakhir ialah risk. Di risk ini, manajer harus menghitung kemungkinan yang terkait dengan setiap opsi sambil membuat keputusan dalam situasi beresiko dengan menggunakan fakta yang mereka miliki dan pengalaman sebelumnya. Misalnya, saat meluncurkan produk baru, nah seorang manajer harus bisa menganalisis dengan beberapa variabel, seperti biaya peluncuran produk, biaya produksinya, investasi modal yang diperlukan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan dengan menggunakan contoh teknik pengambilan keputusan secara berkelompok yang Anda ketahui. Untuk teknik pengambilan keputusan secara berkelompok sendiri terdiri dari 5 cara. Yang pertama yaitu brainstorming, lalu teknik Delphi, dan yang lainnya. Saya akan menjelaskan secara detail di slide berikutnya. Yang pertama itu ada nominal group technique atau NGT. Teknik pengambilan keputusan ini tidak melibatkan interaksi, jadi anggota kelompoknya diminta untuk menuliskan ide-ide mereka tanpa diskusi apapun. Tahapannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota kelompok membuat daftar ide-ide mereka di dalam hati. Ide-ide tertulis pada bagan sampai semua ide terdaftar. Lalu nanti akan ada diskusi gagasan dilakukan tanpa kritik dan sebuah suara tertulis di akhir sebagai hasil dari keputusannya. Yang kedua itu ada teknik Delphi. Di sini pengambilan keputusan diperoleh tanpa interaksi fisik dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama diberikan Delphi question dan pertanyaan pertama. Lalu selanjutnya diberikan tanggapan mengenai Delphi question dan pertanyaan pertama tadi. Selanjutnya dilakukan analisis tanggapan pertama, umpan balik, dan dilanjut ke pertanyaan kedua. Lalu dilanjut ke tanggapan kedua dan begitu seterusnya, sampai nanti mendapatkan keputusan yang disepakati. Lalu yang terakhir yang ketiga ada brainstorming. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan hasil ide tanpa penilaian tertentu. Pada teknik ini, manajer kelompok menyatakan masalah yang ada dan anggota kelompok diminta untuk menghasilkan ide secara spontan atau langsung menyebutkan ide-idenya. Oke. Yang keempat itu ada standar agenda. Pada teknik ini dilakukan pendekatan sistematik terhadap sebuah masalah. Dan standar agenda ini memiliki 6 konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah.
Setelah mengidentifikasi masalah, kita lalu melanjutkannya dengan menganalisis masalah yang ada. Lalu kita juga menentukan kriteria seleksi masalah seperti apa. Dilanjut membuat solusi umum. Hindari solusi group thinking dengan cara membuat list berbagai solusi yang ada. Jadi, instead kita brainstorming atau berdiskusi, kita bikin list dari solusi-solusi yang memang ada. Lalu, evaluasi solusi dan seleksi. Kita mengukur masing-masing solusi versus kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir itu melaksanakan solusi yang tadi sudah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada the final decision. Teknik ini memiliki prinsip ada banyak jalan yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan. Seperti yang pertama, konsensus, bahwa semua partisipan anggota kelompok bersepakat dalam keputusan via diskusi dan debat kelompok. Lalu ada juga compromise, yaitu anggota kelompok yang tidak setuju dengan keputusan akhir dapat melakukan kompromi agar ikut menerima keputusan akhir tersebut. Lalu ada majority vote, atau keputusan didasarkan kepada pendapat mayoritas anggota-anggota kelompok. Lalu ada decision by leader, kelompok menerima keputusan kepada keputusan ketua kelompok. Dan yang terakhir ada arbitration, atau sebuah badan atau orang dari luar kelompok yang memberikan keputusan akhir, atau seperti orang ketiga. Berikutnya di nomor 3 ada jelaskan secara detail apakah yang Anda ketahui mengenai analytical hierarchy process atau AHP. Menurut saya, AHP merupakan suatu mode pendukung keputusan yang menguraikan masalah multifaktor menjadi suatu hierarki. Nah, AHP ini banyak digunakan karena memiliki kelebihan di antaranya strukturnya yang berhierarki sehingga mudah dipahami. Lalu memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi. Dan yang terakhir, memperhitungkan daya tahan output dari analisis sensitivitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita bisa paham bahwa apakah output yang dihasilkan dari analisis sensitivitas ini memiliki daya tahan yang baik atau tidak. Lalu, dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, ada prinsip-prinsip yang harus dipahami. Di antaranya adalah yang pertama, decomposition. Ketika suatu persoalan sudah didefinisikan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Yang kedua, ada comparative judgment. Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Lalu yang ketiga, ada synthesis of priority. Dari setiap matrix pairwise comparison, kemudian dicari eigenvectornya untuk mendapatkan local priority. Nah, untuk pairwise comparison itu sendiri, artinya yaitu matriks perbandingan berpasangan digunakan untuk menghitung prioritas relatif dari kriteria atau alternatif tertentu. Dan yang terakhir ada local consistency. Local consistency ini memiliki dua makna. Pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Lalu di nomor 4 ada salah satu alat untuk melakukan analisis dalam teknik pengambilan keputusan adalah linear programming. Yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan linear programming dan sebutkan dan jelaskan dengan menggunakan contoh komponen dalam penggunaan linear programming. Nah, sebelumnya, linear programming itu merupakan alat analisis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dalam kondisi deterministik atau kepastian. Nah, komponen linear programming itu ada 3. Yang pertama, variabel keputusan, fungsi tujuan, sama fungsi kendala. Untuk variabel keputusan itu merupakan nilai dari konsepsi tindakan pemilihan atas beberapa alternatif yang mempunyai batasan dan variasi untuk setiap alternatif yang berbeda. Nah, variabel keputusan ini dibuat dalam notasi matematis. Misalnya, untuk X1 sama dengan unit yang akan diproduksi jenis tertentu, dan X2 sama dengan unit yang akan diproduksi jenis yang berbeda, dan seterusnya. Untuk fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan sasaran dalam permasalahan di linear programming.
dan berkaitan dengan pengaturan secara optimal mengenai sumber daya. Fungsi tujuan ini juga harus dinyatakan secara sistematis. Contohnya ialah koefisien dalam fungsi tujuan merupakan keuntungan per unit atau biaya produksi per unit. Nah, yang terakhir, fungsi kendala ialah bentuk penyajian sistematis dari batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan ke berbagai kegiatan. Contohnya, batasan mesin, tenaga, kerja, bahan baku, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini ada contoh pengaplikasian komponen linear programming pada perencanaan investasi dan distribusi atau transportasi. Pada perencanaan investasi, di variabel keputusannya itu tentu saja pasti jumlah dana yang akan diberikan pada alternatif investasi nantinya. Nah, untuk fungsi tujuannya pastinya memaksimalkan return on investment. Sedangkan kendalanya yang mungkin ada yaitu jumlah anggaran dana dan dana yang perlu disediakan untuk setiap alternatif. Nah, untuk distribusi atau transportasi, variabel keputusannya yaitu jumlah barang yang akan dialokasikan dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi tujuannya yaitu meminimalkan biaya distribusi atau transportasi. Fungsi kendalanya yaitu jumlah barang di tempat asal dan jumlah barang yang diminta di tempat tujuan mungkin tidak tidak memenuhi. Pertanyaan nomor 5, seperti studi kasus yang sudah diberikan, saya akan menjelaskan dengan metode TDO-DAR. Yang pertama ialah time. Untuk durasi pengambilan keputusan, karena tidak tertera di soal, maka dari itu saya perkirakan sendiri bahwa durasi yang dibutuhkan kurang lebih selama 2 bulan dengan rincian sebagai berikut. Jadi untuk di bulan pertama ini, di minggu pertamanya kita melakukan observasi masalah dan menyiapkan sarana dan peralatan yang dibutuhkan. Untuk minggu kedua sampai minggu keempat di bulan pertama, itu melakukan revitalisasi karyawan-karyawan dengan pelatihan dan lainnya. Kenapa ini membutuhkan waktu yang cukup lama, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu di bulan yang kedua, untuk di minggu pertama sampai di minggu kedua, itu melakukan proses sosialisasi dengan semua pihak. Lalu membentuk strategi dan kerjasama baru apabila memang diperlukan. Di minggu ketiganya, kita menindaklanjuti semua keputusan yang sudah disepakati. Dan di minggu keempatnya, yaitu finalisasi perubahan baru. Tahapan yang kedua ada tahapan diagnosis. Pada tahapan ini, saya menggunakan tools bantuan, yaitu 5W1H untuk mencari akar permasalahannya. Yang pertama ada what, atau permasalahan apa yang terjadi. Di sini saya mengobservasi bahwa ada beberapa permasalahan, diantaranya karyawan tidak memiliki produk knowledge, banyak ASN yang tidak taat dalam proses pembayaran cicilan, individu yang mengisi jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, banyak karyawan yang bekerja seenaknya, lalu banyak karyawan juga yang memiliki pekerjaan lain selain di Bank Bahari, dan tidak bisa memecat karyawan karena memiliki utang kepada Bank Bahari. Lalu siapa yang terlibat di dalam masalahnya? Tentunya karyawan Bank Bahari, aparatur sipil negara, dan bank lain secara tidak langsung. Di mana letak imbas permasalahannya itu ada di kegiatan marketing Bank Bahari, kegiatan penyaluran dana Bank Bahari, dan internal SDM dari Bank Bahari. Nah, kapan permasalahan ini terjadi? Yaitu permasalahan terjadi setiap saat sepanjang Bank Bahari beroperasional. Dan mungkin untuk beberapa permasalahan itu terjadi saat payroll gaji karyawan atau per bulannya. Dan kenapa masalah bisa terjadi? Pertama, karena karyawan Bank Bahari tidak mendapat pelatihan atau orientasi. Lalu regulasi mengenai proses pembayaran cicilan yang tidak tegas. Tidak adanya sistem reward dan punishment, juga peraturan mengenai kontrak bekerja yang kurang maksimal. Dan yang terakhir, masalah tidak teratasi karena masalahnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk bagian how, itu nanti akan dijelaskan pada bagian option. Nah, untuk bagian option ini menjawab bagian sebelumnya di how, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Untuk masalah yang pertama, yaitu banyak ASN yang tidak taat dalam proses pembayaran cicilan kepada Bank Bahari, sehingga terjadi kredit macet. Nah, opsi penyelesaian masalahnya adalah menegaskan kembali mengenai regulasi pemberian kredit atau merevisi ketentuan mengenai regulasi pemberian kredit kepada ASN. Yang kedua, ada
Masalah karyawan tidak memiliki produk knowledge dan individu yang mengisi jabatan di Bank Bahari dinilai tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya. Ini saya gabungkan karena menurut saya ini merupakan masalah yang bagiannya dengan internal dan kepegawaian. Di sini opsi penyelesaian masalahnya adalah mengadakan pelatihan untuk seluruh karyawan dan membuat kesepakatan bersama untuk merubah struktur jabatan di Bank Bahari. Yang ketiga, permasalahan mengenai banyak karyawan yang bekerja seenaknya, juga banyak karyawan yang memiliki pekerjaan lain selain di Bank Bahari. Opsinya ada membuat peraturan tegas mengenai jam kerja, lalu merealisasikan sistem reward dan punishment, atau membuat kontrak ulang dengan seluruh karyawan mengenai perjanjian kerja agar selalu memegang komitmen. Nah, dan yang terakhir yang paling kompleks yaitu tidak bisa memecat karyawan karena memiliki utang kepada Bank Bahari. Ada beberapa opsi pilihan yang dibagi menjadi dua macam pilihan utama. Yang pertama adalah jika Bank Bahari memilih untuk mempertahankan karyawannya. Nah, apabila mempertahankan karyawannya, dan membiarkan mereka tetap bekerja, tetapi tidak tahu kapan utangnya akan dilunasi dan tentunya akan berdampak pada kredit macet. Lalu apabila mempertahankan karyawannya tetapi memberi surat penandatanganan untuk melunasi utang dalam kurun waktu tertentu. Dan opsi yang kedua yaitu jika memecat karyawannya. Yang opsi memecat karyawannya ini yang pertama ada memecat karyawan dan membiarkan apabila utangnya tidak dibayarkan. Yang terpenting tidak ada lagi karyawan yang terus membebani proses kredit di perusahaan. Atau memecat karyawan yang terlalu banyak memiliki utang dan memberikan surat penandatanganan untuk melunasi utang sebelum keluar dari perusahaan. Lalu untuk tahapan yang berikutnya ada decide atau memutuskan. Yang pertama, Bank Bahari melakukan revitalisasi kepada seluruh karyawan yang bekerja dengan melakukan pelatihan terutama untuk pegawai yang tadi masih kurang akan produk knowledge-nya. Nah, pembaruan perusahaan juga perlu dilakukan dalam struktur jabatannya. Tadi di awal disebutkan di durasi waktu pembaharuan SDM ini yang paling banyak memakan waktu. Karena mengingat banyaknya masalah yang terjadi di Bank Bahari itu merupakan akibat dari individu yang ada di dalamnya. Nah, setelah pembaruan SDM, barulah bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu perlu adanya tata ulang mengenai peraturan di tempat bekerja. Perlu jadi merealisasikan sistem reward dan punishment. Sistem reward ini dapat diberlakukan di awal-awal saja agar menjadi semacam gebrakan yang memotivasi. Reward bisa dalam bentuk bonus gaji nantinya. Nah, untuk sistem punishment dapat menjadi peraturan tetap yang ada di perusahaan. Misalnya mengenai keterlambatan bekerja ataupun jam pulang yang tidak sesuai. Nih, misalnya bentuklah peraturan apabila jam kerja dalam sehari ialah total 9 jam, dari jam 8 sampai jam 5 contohnya. Mengenai karyawan yang memiliki pekerjaan lain selain di Bank Bahari dapat ditinjau terlebih dahulu. Apakah pekerjaan lainnya ini bersifat pekerjaan tetap atau memang pekerjaan sampingan? Jika pekerjaan lain ini dilakukan tidak mengganggu kewajiban tetapnya di Bank Bahari, maka tidak jadi masalah. Namun, apabila pekerjaan lain bersifat pekerjaan tetap dengan kontrak penuh, maka diberikan keluasaan kepada individu untuk memilih satu pekerjaan tetap yang ingin dilakukan. Lalu yang ketiga, mengenai tidak bisa memecat karyawan karena individu tersebut memiliki utang kepada Bank Bahari, diberikan opsi pilihan, yaitu tetap bekerja di Bank Bahari dan diberikan waktu untuk mencicil utang yang sudah ada dalam kurun waktu tertentu, dan apabila utangnya masih belum dilunasi, maka limit utang diberhentikan terlebih dahulu sampai utangnya bisa dilunasi. Dan jika memilih resign, maka harus membayar utang secara penuh. Dan yang terakhir, perlu merevisi peraturan mengenai regulasi pemberian kredit kepada ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bagian act or assign yang pasti saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama tentunya perubahan sistem kerja karyawan atau revitalisasi karyawan tadi. Lalu penataan ulang peraturan yang berlaku di tempat kerja. Dan mengatur ulang juga kesepakatan dengan ASN mengenai pemberian kredit. Dan yang terakhir, memberikan pilihan bagi karyawan yang memiliki banyak utang. Jadi dengan resign ataupun tetap bekerja di Bank Bahari.
Nah, yang terakhir ada bagian review. Di tahapan awal yang perlu diubah yaitu revitalisasi karyawan mungkin akan sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Mengingat akar masalah yang ada di Bank Bahari kebanyakan merupakan masalah internal. Tetapi tahapan ini merupakan tahapan krusial yang tidak boleh sampai terlewati. Karena bagian inilah yang menjadi fondasi dari pengambilan keputusan lainnya. Untuk penataan ulang peraturan di tempat bekerja seharusnya tidak menjadi masalah besar, mengingat SOP di suatu perusahaan juga pasti tertera di peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengenai pemecatan karyawan mungkin akan sedikit sulit dilakukan. Maka ada baiknya setelah pembaruan karyawan, dipilih beberapa individu yang dapat diberikan tanggung jawab untuk mengelola masalah ini. Tentunya individu yang tidak banyak memiliki utang di kantor. Dan yang terakhir, mengenai hubungan dengan ASN, dapat dengan mudah diperbaiki apabila sudah ada pembaruan karyawan. Karena hal itu dapat membuat karyawan jadi jauh lebih tegas dan tahu apa yang harus dilakukan. Juga jadi jauh lebih berani untuk bertindak dan membuat kesepakatan ulang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.